Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kaula mulyakaken lan kaula ta'zimaken para kiai, para pimpinan, para bunyai. Kalau teng Muhammadiyah niku bunyai napa ustadzah nggih? Sebab tadi disebut Kiai Haji Tafsir, tapi bunyai ini kula ndereng nate pireng. Utaminipun beliau Pak Kiai Haji Tafsir selaku ketua wilayah atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Seluruh jajaran PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Mboten kesupen ingkang kaula mulyakaken PW Aisyah utawi pengurus daerah Aisyah Kabupaten Boyolali, ingkang kula mulyakaken saking PW PAN Pak Suyatno, wonten saking Bupati Boyolali atau yang mewakili dari Dispora Par, saking kepala sekolah atau Sivitas SMA Muhammadiyah 4 Kabupaten Boyolali, wonten dari Ketua Masuda, pengurus wilayah IPM, wonten saking Ibnu IPPNU, matur suwun hadirnya. Juga mungkin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita inayah, pertolongan dan hidayah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa ikut hadir dalam acara yang sangat menarik, sangat kita tunggu-tunggu, karena acara ini adalah musyawarah wilayah yang ke-24. Ketika ada muswil biasanya ada penjabaran atau pembahasan tentang bagaimana IPM Jawa Tengah ini akan menyiapkan program-program, menyiapkan bagaimana pergerakan-pergerakan itu akan dimulai. Maka memang acara ini sangat penting, sehingga sing diundang niku macam-macam, ada Kapolda, Gubernur, Wakil Gubernur yang diundang bareng-bareng. Saya tadi mau berangkat ke sini, tiba-tiba dapat penugasan dari Pak Gubernur. Oh, berarti Pak Gubernur juga diundang. Tapi beliau karena ada acara yang lain, mungkin juga tahu kalau wakilnya diundang, wis lah sekalian ngoten paling. Terus nyuwun maaf Pak Gubernur nggak bisa hadir. Tentu karena di Mars Muhammadiyah itu yang muncul pertama adalah kalau nggak salah tadi dimulai dari Muhammad Nabiku, maka kita patut untuk membaca sholawat dan salam. Apalagi di Kabupaten Boyolali ini top tahun 2019 nggih, dapat muri sholawatan terbanyak. Nggak tahu itu modelnya kaya nopo, sing jelas kula diceritani setiap musola ngadakno musholawatan. Terus Pak Yai Tafsir Muhammadiyah yo dijak kadang-kadang ngoten terus.
Semoga bacaan sholawat kita itu benar-benar diterima dan diridhoi Allah, sehingga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat. Tadi saya sempat ngobrol Pak Tafsir, Pak Yai, dengan Mas Huda, cerita tentang muktamar 2 kali di IPM. Mungkin Mas Huda niki tasih bingung, mungkin yang ngeblok yang ketika muktamarnya, belum muktamar luar biasanya, sehingga ngundangnya urung pate mandi. Mungkin, tapi beliau sudah memberikan contoh bahwa apapun tetap sing diundang hasil musyawarah luar biasa, mboten muktamar luar biasa, mboten muktamar waktu itu. Jadi sing kula tangkleti sing diundang sapa? Yang hasil dari muktamar luar biasa. Nggih pun berarti udah mengakui, artinya gitu. Artinya aman lah, insyaallah Muswil ini juga nanti tidak ada anulir lah. Yang kedua, menarik apa yang disampaikan Kiai Tafsir, bahwa dan saya tanya juga ke Mas Huda tadi, rumah sakit Aisyah niku ngene sapa? Nggone Muhammadiyah ning di bawah perempuan, ning ngene ngisore Aisyah. Terus sekolah tinggi di bawah Aisyah. Niki jan bener-bener top nih. Karena apa? Orang pertama yang menunggu, artinya menunggu, bukan orang pertama ya, tapi saya menyampaikan bahwa orang pertama yang mengetahui sifatnya Nabi itu ya orang perempuan ya. Yang tahu Muhammad bakal dadi Nabi niku Khadijah. Pintere Khadijah. Mula kalau perempuan itu memiliki universitas, memiliki kedokteran, itu sudah semestinya seperti itu. Perempuan itu harus mengetahui kondisi, bisa membaca. Nah ini yang penting. Sebab Khadijah ketika itu melihat sosok Muhammad, beliau mengajak kerjasama untuk berdagang, itu sebenarnya itu embel-embel tok nih. Padahal jane ngincer dadi istrine niku mun Catherine. Sebab Khadijah niku kalau kita melihat sejarah, beliau adalah seorang perempuan janda yang kaya raya dan memiliki silsilah yang bagus, sehingga banyak orang yang melamar, tapi beliau tidak mau karena mengetahui kitab, mengetahui Alkitab, membaca kitab-kitab yang mengarah akan ada Nabi akhir zaman. Sehingga beliau mencari itu dan menunggu, ingin mendapatkan atau ingin menjadi istrinya seorang Nabi. Maka ketika melihat Muhammad tanda-tandanya mulai ada, coba deh kalau gitu saya ajak dagang. Diutuslah ke negara Syam. Kenapa diutus negara Syam? Karena nabi-nabi itu pasti akan ziarah ke sana, ingin melihat nenek moyangnya. Jadi tidak kok tiba-tiba begitu, enggak. Diutus ke sana itu pengen mengetahui. Makanya setelah dari Syam, Khadijah itu lebih yakin dan langsung nembak nanggone Muhammad. Muhammad, awakmu iki kerja kanggo apa jane? Kira-kira seperti itu. Dan Muhammad menjawab, saya kerja ya untuk membantu keluarga saya, orang paman-paman saya yang merawat saya ini juga butuh ekonomi, saya ingin membantu itu. Khadijah lebih yakin lagi, lalu ngomong ngene Muhammad, Muhammad, sampekno ning ngene paman-pamanmu, ana wong wedok ayu, sugih, siap dadi bojomu. Kira-kira ngoten ya. Ning sama sale rondo ngoten niku Khadijah. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada keluarganya marah. Iki Khadijah ngenyek, Muhammad iki kok wong duwe keturunan yang begitu bagus, kedudukan yang baik kok ditawani rondo. Marah, diluruk Khadijah. Khadijah didatangi oleh paman-pamannya Nabi Muhammad dan bibi-bibinya di onen-onenilah kira-kira ngoten niku. Lalu disampaikan Khadijah, ngerti enggak sing tak takwakno iku sapa? Bukan orang lain tapi saya sendiri.
Maka ketika keluarganya Nabi Muhammad mengetahui bahwa Khadijah yang dikehendaki, yang dituju adalah Khadijah, maka akhirnya diresmikan. Karena melihat sosok Khadijah. Artinya Khadijah itu mengetahui sifat-sifat Muhammad yang bakal jadi Nabi. Ning permasalahannya suwi. Nabi Muhammad niku diangkat jadi Nabi bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Ternyata Khadijah niku nggih ngersula. Iki jane bener enggak to tanda-tanda ning gone Muhammad iki tak delok kira-kira wis mirip, tapi kok gak diangkat-angkat dadi nabi. Mulane gelisah Khadijah niku. Iki jane bener enggak bojoku iki ape dadi nabi. Maka ketika Nabi Muhammad itu sudah minta kepada Khadijah untuk berkholwat ke Gua Hira, Khadijah semangat. Wis pokoke ndeliko kowe. Mangan tak anter dhewe, enggak usah wong liya. Sebab sudah mengetahui ini bakal ada tanda-tanda besar. Maka ketika Nabi Muhammad pulang, minta diselimuti, minta ditenangkan, Khadijah guyang-guyu, wah bener iki nabi, iki gak mungkin, nah aku gak salah berarti, ngoten iki kira-kira. Mulane ngomong gak mungkin makhluk tersebut akan melukaimu, karena itu yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka diajaklah ketemu dengan saudaranya Khadijah. Artinya seperti itu. Aisyah ini perlu dicontoh, Muhammadiyah perlu dicontoh, karena apa? Ternyata pendidikan diarahkan kepada perempuan, dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa siapa madrasah pertama? Ibu. Dan ibu yang harus dihormati. Niki perlu dicontoh. Maka memang kalau orang sing pinter-pinter nggih sing lanang-lanang nyai, tapi sing didik perempuan. Kinten-kinten ngoten niku. Mulane dados ketua PW mboten wonten sing perempuan, mesti laki-laki. Ning pendidikan dari perempuan. Itu sing paling mengkhawatirkan lagi di sini ingin saya sampaikan, Pak Suyatno, hati-hati. Pak Yai Tafsir tadi sudah mengatakan, ayo kita rubah Muhammadiyah, jangan membid'ahkan, tapi kita perbanyak kepalanya. Walaupun di deklarasi isi kepalanya pun wonten sakniki golek kepalanya pun kalah. Mangke isi tasik kenging kira-kira Muhammadiyah mangke apa pan niku ditinggalake kali Muhammadiyah dadi partai piyambaknya. Kinten-kinten dados partai piyambak napa tasih tetep nginduk teng Muhammadiyah? Atau mau bergabung ke partai yang lain? Karena tadi disampaikan ada 3 nek mlebu ning ngene politik di sini pun wonten. Cari golek loro tok ngoten niku terus Pak Tafsir. Khawatir kula Pak Tafsir. Adik-adik, kembali ingin saya sampaikan bahwa saya mengapresiasi dengan adanya muswil kali ini di sekolah SMK yang sekaligus nanti ada vaksinasi. Perlu saya sampaikan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami mendorong betul untuk PTM. Tapi kalau PTM itu belum siap, jangan deh, ampun riyen. Saya senang dengan muncul berita di Kabupaten Blora terkait terpapar COVID-19. Bukan saya ingin orang terpapar, bukan, tapi sistem itu yang saya apresiasi. Kabupaten Blora saya apresiasi karena apa? Sebelum melakukan PTM ada screening. Jadi sebelum PTM dites riyen gurune. Setelah dites ternyata wonten sing terpapar. Sehingga belum mulai simulasi persiapan sudah ditiadakan dulu. Ini perlu diobatin dhisik. Ini yang mestinya dilakukan seperti ini. Jangan tinggal diem-dieman lalu melakukan PTM tetapi membahayakan. Karena ada, saya nggak pengen nyebut di sekolahnya mana dan di daerah mana, ada orang tua murid. Jane wong tuane niku nggih wis pengin murid niku anake niku sekolah wis ngeluh kok. Angger badhe wonten sekolah jarak jauh, ibuke ditakoni niki pripun jawabane. Jawabane mangke jenengan tulisno, akhirnya sing sekolah niku ibune mboten anake. Pengen sekolah. Tapi sakwise sekolah terpapar Covid ngomongnya mboten enak. Anakku tak sekolahno tambah loro. Nah, ini kita harus antisipasi, kita harus berembuk antara sekolah, siswa dan orang tua harus berembuk dulu. Piye apike? Napa malih SMP atau SMK yang notabene kalau SMP oke lah masih banyak anak-anak yang diantar oleh orang tua.
Tapi nemen SMK biasanya nggodho meta motor dhewe, berangkat dhewe-dhewe niki yang harus diantisipasi. Dari berangkatnya kalau sampai dugi sekolahan itu bagaimana? Ini harus diantisipasi. Nek syukur wong tuane gelem nganter dhisik. Kalau tidak bahaya. Jadi memang perlu di screening. Dan saat ini tadi saya ngobrol SMK 4 Muhammadiyah Kabupaten Boyolali ini sudah mendapatkan vaksin 1000 dari Kapolda. Oh ya, mohon maaf tadi belum kesebut dari Polda, jajaran Polda atau yang mewakili, saya ucapkan terima kasih yang punya inisiatif untuk memvaksin anak-anak, siswa-siswi dan mungkin sampai ke gurunya di SMK 4. Sehingga ini bisa dibuat percontohan. Tinggal jenengan Pak Kepala Sekolah mengajukan kepada kami kalau sudah divaksin disiapkan izinnya untuk melakukan simulasi atau tahapan-tahapannya. Dan saya minta juga karena Muhammadiyah di Kabupaten Boyolali tadi dilihat dari kota Semarang atau provinsi ada 3. Yang pertama sekolah 2, yang ketiga atau Aisyah rumah sakitnya ini bisa diajak kerjasama untuk pemantauan bagaimana protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Adik-adik pasti sudah kangen dengan sekolah. Wis kangen ketemu. Kalau wingi teng nggone Kabupaten Pekalongan, ketemu dengan salah satu siswa SMA yang sekolah niku. Terus kalau tangleti jenengan sekolah adik udah kelas berapa? Kelas 2 Pak. Wis kenal mbek koncone? Baru niki Pak, kenal. Lah kenale kon di konco SMP. Jadi selama sekolah niku mboten kenal koncone. Nah niki. Ini nanti juga akan menjadi penghambat untuk gotong royong kita. Masyarakat Indonesia Jawa Tengah niku biasanya tepung selirone muncul. Nek saiki ora kenal ambek uang niki piye tepung seliro pripun carane? Maka memang kita harus dorong itu sedikit demi sedikit kita buka. Mula kula nitip estu protokol kesehatane kalau mau melakukan PTM tolong koordinasi dengan dinas. Nanti Pak Kepala Dinas Pariwisata tolong sampaikan ke Pak Sekda atau Pak Bupati kalau memang SMK Muhammadiyah 4 Boyolali ini mau melakukan PTM tolong disiapkan screeningnya dulu, gurune dihitung sapa sing badhe mlebet, muridnya siapa, di screening. Kalau memang aman silahkan terus dan kita dorong betul, kita amankan betul. Dan insya Allah ini ingkang kula aturaken matur sembah nuwun, mugi-mugi musyawarah wilayah ke-24 IPM Jawa Tengah mendapatkan program-program yang baik, mendapatkan pimpinan baru yang baik. Karena kula tangleti Mas Huda mboten purun nyalon malih, isin wis umure selawe. Terus mun mboten saged nyalon malih, ning kula wau rada takon. Ketua panitiane niku umure pinten nggih? Kira-kira meh dicalonno mboten kok sampai disebut ya. Gek kampanye niki. Wow, badhe panitia badhe matur tapi izin badhe disebut meh calon ora ngonteni terus mlayu mundur. Mau nyalon Mas? Mau jadi ketua IPM Jawa Tengah? Oh, udah deklarasi ternyata. Ya semoga aja dapat mufakat lah. Jadi kader sing baik. Ngemban amanah dadi pimpinan niku abot. Napa malah didhawuhi tenggone Sahih Muslim. Nek ditakoni nek mimpin niku sing mok pimpin niku piye keadaane. Nah niki sing abot. Mulane kadang akeh wong sing mlayu dadi pimpinan nggih gara-gara ngoten niku. Tanggung jawabnya berat. Tapi saya yakin bahwa iktikad kita untuk membesarkan IPM, khususnya IPM yang ada di Jawa Tengah benar-benar kita dedikasikan untuk anak-anak penerus kita. Bangsa ini butuh jenengan sedaya. Butuh teman-teman IT yang kuat. Sing wis tua-tua nggunakno IT niku wis kangelan.
maca mawon kadang salah, nutul mawon kadang nggih keliru-keliru. Sing ditutul A dadi S. Kadang nggih ngoten niku lah. Kita butuh anak-anak muda karena penanganan Covid dan lain-lain itu butuh IT kita. Tidak bisa tidak lepas dari IT. Kita butuh IT. Apalagi saat ini sudah masuk industri 4.0, maka jadilah anak-anak muda yang penerus generasi kita, penerus kita menjadi pimpinan yang baik dan kuasai IT, karena itu akan menjadi sumber kekuatan kita. Ning hati-hati, IT iki ya nyepetno kiamat. Kula riyen nek belajar niku jarene Dajjal niku iso nguasai dunia sak langkahan. Kula iki ilmune nganggo ilmu napa nggih? Nganggo ilmu kun fayakun napa poso 10 dina napa? Kula ternyata keliru kabeh. Saiki niku nggih IT niku. Sehingga IT niki tidak bisa dihindari, tapi harus kita manfaatkan yang baik. Ojo gur nyebar hoak, ojo gur nyebar isu-isu untuk perpecahan, tapi untuk kebaikan. Dan itu kalau IT masih seperti itu masih baik. Dajjal ora iso nguasai IT. Kita masih bisa menjaga bumi ini. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada IPM, selamat bermusyawarah, selamat menentukan arah dan membuat program-program kerja yang baik. Tentu kami butuh program kerja yang bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID-19 dan memajukan pendidikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.